Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi dengan pembelajaran kami dasar-dasar budidaya tanaman. Jumpa kali ini buat Ananda semuanya, kompetensi dasar yang ingin kami sampaikan kepada Ananda adalah kita mempelajari tentang kompetensi dasar 3.8, yaitu menganalisis pengairan tanaman. Tujuan daripada pembelajaran yang ingin kita capai setelah mempelajari daripada kompetensi ini, yaitu adalah setelah mempelajari materi ini peserta didik mampu kiranya Ananda melakukan pengairan tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Yuk kita ikuti tahap demi tahapnya. Pengairan. Di dalam pengairan ini kami akan memberikan kepada Anda materi kapan waktu pemberian pengairan. Yang kedua, bagaimana teknik pemberian air. Yang ketiga, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi daripada pengairan ini. Mari kita masuk ke pada tahap yang pertama, waktu pemberian pengairan. Nah, kita lihat tanaman berikut ini. Tanaman ini layung, kemudian tidak kokoh batangnya. Nah, kalau tanaman seperti ini, tentunya dia akan membutuhkan air. Kenapa dia membutuhkan air? Adalah untuk kelangsungan daripada hidupnya. Nah, waktu pemberian air ditentukan berdasarkan ciri fisik tanaman, tanah, dan kondisi iklim. Inilah waktu untuk pemberian daripada air. Apa fungsi air? Fungsi air bagi tanaman adalah satu, sebagai bagian daripada protoplasma. Jika seandainya tanaman ini ingin tumbuh, maka dia akan membutuhkan air. Yang kedua, air digunakan sebagai bahan yang penting di dalam proses fotosintesis, pemasakan makanan oleh daun untuk pertumbuhan daripada tanaman, maka melakukan fotosintesa. Yang ketiga, sebagai pelarut garam, gas, dan berbagai material lainnya. Kemudian yang keempat, untuk menjamin adanya turgiditas pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu, maka dibutuhkan air. Kapan kita membutuhkan air untuk tanaman ini? Kapan kita memberikan pengairan untuk tanaman ini? Maka waktunya yang ditentukan berdasarkan ciri-ciri fisik tanaman. Kalau kita melihat dari ciri-ciri fisik tanaman, kapan dibutuhkan air? Kita melihat pada satu, jika terjadinya tanaman itu layu sementara, maka dia akan membutuhkan air. Yang kedua, apabila dia mengering dimulai dari pucuk dan tepi daun, maka ini tanaman ini jelas akan diberikan air dan membutuhkan air. Inilah saatnya kita melihat bahwasanya tanaman itu harus butuh air. Ini kalau kita lihat daripada ciri-ciri fisik tanaman. Kalau kita lihat lagi berdasarkan daripada ciri fisik tanah, tentu kita mengarah kepada kandungan air di dalam tanah. Kandungan air di dalam tanah selain dilihat dari kondisi tanaman, juga dilihat dari kandungan air di dalam tanah. Air yang di dalam tanah, baik yang berasal dari irigasi maupun air hujan, maka kita dapat melihat bahwasanya air tersebut ada yang disebut dengan air gravitasi, kemudian ada lagi yang disebut dengan kapasitas lampang, kemudian ada lagi namanya air kapiler, dan ada lagi namanya air higrokopis. Nah, kesemua air itu terdapat di dalam tanah kalau kita melihat daripada ciri-ciri tanah. Anak-anak kami yang berbahagia, bagaimana teknik pemberian air pada tanaman? Teknik pemberian air pada tanaman itu kita bisa melihatnya dengan beberapa cara. Pertama, ada yang disebut dengan cara gravitasi. Cara gravitasi seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini, yaitu merupakan cara pemberian air menggunakan gaya gravitasi
untuk mengalirkan air dari sumber ke tempat yang membutuhkannya. Yang kedua, ada disebut dengan secara bawah permukaan. Secara bawah permukaan yaitu pemberian air yang berlangsung diberikan ke daerah perakaran tanaman. Seperti kita membuat parit-parit di antara bedengan-bedengan tanaman. Untuk apa? Supaya akar daripada tanaman tersebut bisa menyerap air melalui daripada parit-parit yang kita buat. Yang ketiga, ada lagi dengan cara menyiram, yaitu dengan cara memberikan air melalui siraman ataupun pancaran air seperti disebut dengan sprinkle di areal tanaman tersebut. Dasar background daripada gambar ini menunjukkan adalah pemberian air dalam skala luas, tetapi menggunakan gembur adalah pemberian air dalam skala kecil. Yang keempat, disebut dengan secara tetes. Secara tetesan yaitu dengan memberikan tetesan air langsung pada tanaman. Kita bisa menggunakan selang untuk menyalurkan air ke dalam polybag. Nah, cara ini disebut dengan secara tetesan. Inilah pemberian air yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari. Tanaman yang kita lakukan untuk pengirian air seperti ini bisa tanaman padi, juga bisa tanaman palawija, kemudian juga bisa tanaman jagung dan tanaman-tanaman lainnya, dan juga tanaman-tanaman perkebunan juga banyak dilakukan untuk pengairan seperti ini. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi daripada pemberian air atau pengairan ini? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pengairan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada disebut dengan faktor intern, yaitu adalah faktor yang berasal dari tanaman itu sendiri. Faktor intern ini itu meliputi daripada satu, adanya dilihat dari jenis tanaman. Kebutuhan air untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat berbeda-beda. Ada tanaman yang membutuhkan air yang banyak, ada pula tanaman yang membutuhkan air yang sedikit untuk hidupnya. Nah, tanaman kaktus misalnya, tanaman ini mampu hidup dan membutuhkan air yang sedikit, berbeda dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Ini kalau kita melihat daripada jenis tanaman. Yang kedua, kita melihat daripada cara budidaya tanaman. Pada tanaman padi di sawah, maka pada budidaya dengan cara ini membutuhkan air yang banyak. Di samping itu, pada budidaya tanaman yang sistemnya di lab juga membutuhkan air yang banyak lagi. Kemudian, faktor yang kedua yang mempengaruhi daripada pengairan adalah faktor tanah dan iklim. Faktor tanah dan iklim disebut dengan faktor ekstern. Faktor ekstern ini apa sajakah yang ada di dalam faktor-faktor ekstern? Satu adalah jenis tanah, adalah kemampuan tanah tersebut dalam peresapan air ke dalam tanah. Makin ringan atau porous suatu tanah, jenis tanah, maka makin banyak dibutuhkan air dibandingkan tanah yang berat. Tanah yang berstruktur pasir dibutuhkan air yang lebih banyak dibandingkan tanah yang berstruktur lempeng. Contohnya, tanah margarit memerlukan air 0,42 liter per detik per hektar, sedangkan tanah vulkanis membutuhkan 1 liter per detik per hektar. Tanah vulkanis jauh lebih banyak membutuhkan air dibandingkan daripada tanah margalit. Ini contoh. Nah, apalagi faktor yang kedua yang termasuk ekstrem, yaitu adalah faktor topografi. Topografi, kebutuhan air pada tanah yang miring lebih banyak dibandingkan daripada tanah yang datar. Ini disebabkan karena persiapan pada tanah yang miring lebih banyak dibandingkan daripada tanah yang datar. Nah, untuk air yang di daerah yang miring tentu otomatis membutuhkan air yang cukup banyak. Yang ketiga adalah iklim. Pada waktu panas terik dan banyak angin, banyak penguapan daripada permukaan air.
Nah, jika kalau tidak ada hujan musim kemarau misalnya, tentu membutuhkan air yang cukup banyak. Inilah faktor ekstrem yang mempengaruhi daripada pengairan. Dapat kita simpulkan bahwasanya pengairan dilakukan adalah dengan melihat yang pertama tadi, kita melihat daripada kondisi tanaman. Yang kedua, kita melihat lagi daripada kondisi tanah. Kemudian ketiga, kita melihat daripada iklim. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pengairan. Terima kasih. Kita jumpa lagi di dalam pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.